Bristers, balik lagi sama gua AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. So, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama, mungkin ada yang udah pernah dengar sebuah grup musik, grup band namanya Love and Wine. Ya, ini kita kedatangan pentolan-pentolannya nih di sini nih. Mereka akan ngobrol sedikit, bercerita tentang hidup ya. Jadi coba didengerin, ambil, diresapi hikmahnya, ini petualangannya seru banget. Oke, kita panggil langsung orang-orangnya. Welcome Bunga sama Yos. Gua kemana nih? Sinilah. Wah, udah lama nggak di depan kamera, jadi sedikit gelisah mereka. Bukan agak liar ya. Iya, apalagi yang cowok. Agak tanpa kontrol. Kalau yang cewek lebih jinak lah. So, welcome, thank you udah datang. Thank you. Wah, ini manggil mereka susah banget. Lo WA hari ini paling 3 hari baru dibales lah. Jadi ngatur schedule-nya kalau bisa sebulan sebelumnya. Jadi kalau lo mau minta mereka nyanyi di acara lo setahun sebelumnya. Kalau nggak DP nggak dibales lo. So, Oke, Bert. lagi sibuk ngapain aja nih sekarang? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Siapa yang mau jawab duluan? Gue deh. Wah, gentleman. Gue deh, Bert. Gue lagi sibuk sekarang apa ya? Ya pasti kerja sih gue. Oh, masih aktif PSBB? Masih aktif. Belum, gitu kan. nggak WFH ya? WFH sebenarnya. Cuman ya itu sebenarnya WFH itu Gue suka lihat dia sepedaan soalnya. Gue bingung dia kerja. Bohong kayaknya nih. jadi gitu loh, Bert lah. Ada plus minus ya WFH. Oke. Nah, plusnya adalah ya Gue bisa sepedaan gitu ya? pagi-paginya. Nah. Nah, cuman ya Mulai jam kerjanya? pokoknya gue start jam 9 biasa gue. Start jam 9 itu gue. Oh, masih oke dong. Udah harus ibaratnya laptop udah standby lah setidaknya. Cuma gue dengar dari teman-teman gue yang WFH ya. Nih nggak tahu lo berdua kena nggak? Pada jam kerjanya kacau sekarang. Maksudnya bisa jam 9 malam Nah, di itu telepon. Itu benar. Mungkin dia lebih ngerasain Itu sih. bener banget. Gue pernah kayak terkadang tuh jam 1 malam, Bert. Nah, ini Bristers dengerin nih. Temen gue ada satu nih. Jam 12 malam di kontak. Besok ada meeting, tolong siapin makalah bla 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 bla. Jam 8 harus kelar, 8 pagi. Nah, itu terjadi. Lu merasakan juga? Gue nggak segitunya sih, Bert. Nggak segitunya sih gue. Tapi itu emang ya gitulah. Jadi kalau misalnya ada WiFi ini makin gak ada jam kerja, makin gak ada jam istirahat. Jadi ibaratnya gini, misalkan pagi lu bisa istirahat nih, tapi tanpa lu sadari, ternyata malam lu ada kerjaan. Nah, bisa kayak gitu Bert. Nih, mungkin kali bos-bosnya nih, bos-bos orang kantoran ini pada kayak lagi nyantai. Ditonton loh nih. Oh iya. Mohon maaf, badan mas kalian. Oh, nggak ketahuan kok kan pakai masker. Oh iya. Jadi para bos-bos mungkin lagi pada nyantai di rumah. Iya besok meeting ya, terus ngerjain orang-orang kali ya. Mungkin kali ya. Bisa jadi Bert. Tuh Pak Bos dengerin tuh. Jangan gitu. Terus kalau Bunga gimana? Kalau gue kan sekarang running yayasan kan. Wow, nice. Jadi- Emang community banget sih. Iya. Masalah pilih gua, Bang. untungnya. Iya. Gue Dia ngelanjutin yang salah pilih gue. Bisa jadi. Itu baru gue mau ngomong. Dia yang salah pilih gue. gitu. Gue ngelanjutin apa yang udah nyokap bangun. Iya. Karena kan sekarang nyokap tinggal di Malaysia kan. Ya, oke. Gitu. Oke. Jadi gue ngelanjutin yayasan yang ada kebetulan di Tangerang Oh Selatan. wow, jadi bener-bener sosial. Yang satu sosial banget emang dari awal gue kenal ya. Sosial yang satu. Yang satu Oke. gitu lah pokoknya. Dunia malamnya terang dia. Perlu kelap-kelip, bintang. Positif. Maksudnya. So, lu berdua, gue kan tahu nih. Udah langsung to the point aja kita Iya. nih. Siap. Topik yang akan kita bawa, jeng. Tas. Gue tahu sifat kalian berdua kan berbeda nih. Nah, gue pengen Bristers nih semua pada denger. Maksudnya pengalaman hidup seorang, ya lu satu band dengan 2 pengalaman berbeda. 1 dari sisi kerja nih, lu kerja bareng. 2 ya lu sebagai pasangan kan. Lu kan punya, gue bisa nilai background. Mungkin nanti lu ceritain background sedikit ya. Boleh. Background lu berdua nih kan bertolak belakang sekali. Sangat. Sampai hingga akhirnya lu bisa
duduk berdua di depan gue sebagai pasangan, ya gue bukan mau merestui lu sih, cuma lu harus menceritakan. Di luar sana Bristers di rumah mungkin sama pasangannya juga ada yang bertolak belakang, karena itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Betul. Tapi yang tidak mungkin bisa terjadi, dan nothing is impossible. Dan buktinya Bristers perlu congrats dulu karena dia Desember kemarin ya, baru sangjit. Dan bulan depan dia akan sah di gereja. Doain biar lancar ya, karena ini lagi pandemi banget. Kita tahu protokolnya lagi ketat banget ya. Oke, balik lagi sekarang. Siapa yang mau cerita pengalaman hidupnya dulu? Gue dulu kali ya. Oh, yang baik dulu ya. Yang baik dulu. Sisi putih dulu. Gue suka ini. Gue suka ini. Jadi mungkin latar belakang gue dulu ya. Kalau gue tuh aslinya gue orang Jogja sebenarnya. Jadi merantau. Gue orang Jogja. Gue dilahirin dengan segala hal yang tau lah kalau orang Jawa tuh gimana ya. Iya, pakai yang pecahin itu juga nggak? Enggak ya. Pokoknya dengan maksudnya. Soalnya Jawa kan mandi bunga juga tuh. Gue nggak yang kayak gitu. Cuman maksudnya dengan Jawa itu terkenal kan maksudnya lebih kalem, lebih lembut, tahu tata krama dan sopan santun dan lain sebagainya. Ngomongnya pelan gitu. Kebetulan gue juga tumbuh tuh dari keluarga hamba Tuhan. Oke, gitu. Jadi emang udah dari kecil taat lah. Dari kecil maksudnya ya gue diajarinnya kayak gitulah. Gue tiba-tiba panas badan gue. Badan gue kebakar tiba-tiba. Terus waktu gue kelas 3 SD, bokap dipanggil Tuhan. Gitu, sedangkan gue tuh anak yang deket banget sama bokap. Wow, itu gitu. Pasti sedih banget ya pas itu. Gue sampai nggak sekolah 3 bulan. Gue nggak sekolah 3 bulan. Itu sampai teman-teman SD gue, makanya gue nggak pernah lupa sampai sekarang tuh mereka kirimin surat. Guru gue yang datang ke rumah gue buat ngajarin dan lain sebagainya. Teman-teman, guru-guru, thank you. Terima kasih untuk para guru, bapak, teman-teman SD. Kalian melakukan sebuah pergerakan kecil yang sangat bermakna. Itu sangat-sangat bermakna. Gue gak akan lupa sampai kapan. Itu benar-benar patut dicontoh lah hal-hal itu. Hal kecil yang bisa membuat, ya mungkin itu pergerakan sedikit dari kita, tapi impactnya besar buat orang lain. Itu yang perlu semua orang harus tanam di hati mereka lah. Jangan mau benefit doang gitu. Harus sukarela, harus ya bantu orang lah kita. Terus gimana lagi? Terus jujur gue kehilangan banget walaupun gue masih 3 SD, tapi sampai hari ini itu maksudnya satu kenangan yang mungkin nggak akan gue lupa. Karena jujur gue juga sangat mengagumi sosok bokap gue. Jadi bokap gue itu bener-bener baik banget sama semua orang. Dia selain hamba Tuhan, dia juga dosen kan. Gitu. Jadi di hari itu waktu bokap dipanggil itu, walaupun gue kecil tapi gue ngelihat kayak banyak banget orang yang datang tuh nangis-nangis sampai pingsan. Maksudnya kayak di situ gue tahu sih bahwa hidupnya bokap gue tuh punya dampak buat orang. Dedicate banget buat bantu orang. Wow, itu luar biasa sekali. Makanya waktu gue nyokap sama kakak gue pindah ke Tangerang, gue jalanin hidup di sini dan lain sebagainya. Pada awalnya dulu tuh gue sempet marah sama Tuhan, kayak membuat gue nggak adil. Ya karena pasti kecewa ya. Kecewa banget, kayak apalagi kayak lu masih kecil banget. Betul, dan bokap gue kayak hamba Tuhan gitu kan. Kayak hidup keluarga gue ya oke gitu loh, tapi kenapa kayak harus terjadi gitu. Tapi memang ya percaya nggak percaya hamba Tuhan pasti mau dipakai Tuhan lebih lagi sih. Dan mungkin ada tujuan yang lebih bermakna lagi. Dan hari ini gue tahu kayak kalau hal itu nggak terjadi, banyak hal di hidup gue yang akhirnya nggak terjadi, kayak satu benang merah yang itu emang semuanya harus nyatu gitu. Semua ada alasan lah. Betul, asik. Kayak lagu siapa ya Bert ya? Lagu siapa tuh alasan? Promosi mulu. Itu ya gue yakin lah semua yang terjadi dalam hidup pasti ada makna tersirat lah. Jangan sebut alasan lagi, bahaya. Bahaya ya. Gitu, jadi akhirnya gue bertumbuh dari keluarga yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, sehingga gue pun kayak gue bertumbuh dengan gue gimana ya? Gue tahu kalau itu salah satunya hal kecil ya. Mungkin ini ntar bisa dilanjutin di belakang ya. Habis ini mungkin Yos gitu. Tapi makanya gue bertumbuh dari kecil gue tahu bahwa hidup gue tuh banyak menerima kasih. Kayak ditolong kayak tadi guru gue, teman-teman SD gue. Jadi memang ibaratnya bibit yang ditanam dari
bokap lu itu sangat bibit-bibit positif yang sekarang dituai oleh keluarganya. Pasti karena dia menabung sifat baik. Jadi ya kita masih gue sih percaya banget tabur tuai itu ada ya. Betul. Di saat kita melakukan kebaikan pasti kita akan dapat kebaikan. Tapi ya pengampunan juga ada. Begitu lo sadar lo melakukan kesalahan, yang nggak ada salahnya bertobat. Mungkin jatuh lagi kedua kali, ketiga kali, tapi jangan pernah menjauh lah. Tetap kita harus bertobat lah. Sedap dong. Tanpa alasan. Tanpa alasan. Iya. Sekarang kita dengerin cerita yang sedikit luar biasa ini. Silakan waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bung Yos. Gua Bert, terima kasih Bert sebelumnya, pasti terima kasih banget udah ngundang gue sama Bunga kesini. Sama-sama dong. Thank you udah support. Sukses buat Albert Podcast. Wih deh, gue dipromosin lagi. Gile. Tanpa alasan. Tanpa alasan. Podcast. Alasan podcast. Jangan lupa nongkrong di Cafe Jeddah. Wih deh. Promosi lengkap. Semua udah dicentang. Oke, Bert. Gue sebenarnya apa ya? Bertolak belakang dengan kehidupan dia pastinya. Bertolak belakang berarti lo yang bukan... tadinya dia kan dipenuhi dengan kasih segala macam. Nah, wah ini kejahatan semua nih. Dipenuhi dengan kasih maksudnya bukan berarti nggak pernah ngerasain sakit. Iya. Sakit. Cuman, nah kalau gue latar belakang gue adalah gue dulu kecil gue tinggal di, kalau tahu Jembatan 5 tahu Tahu Jembatan 5. Nah, Jembatan 5 di Gang Talib situ pokoknya ada. Ya daerah-daerah situ lah. Kalau di Jakarta kan banyak gang sempit kan. Iya, gang mengerikan itu. Iyalah. Nah, gue tinggal di situ. Jadi gue lahir di situ, gue tinggal di situ, gue selama berapa ya? Gue lahir sampai dengan pokoknya tahun 2000 setelah kerusuhan lah. Setelah kerusuhan tahun 98. Nah, lama gue pindah. Jadi dulu tuh gue jadi emang gue tuh dididik keras banget, Bert. Jadi gue tuh dididik sangat keras. Lu asli mana sih? Gue jadi gini, Bert. Ada background keluarga ini gak sih? Apa? Yang emang sifat keras gitu. Biasa kan ada budaya sifat gitu. Nyokap gue tuh orang Sangir. Sangir Manado. Oh, Manado. Oke. Nah, gue bingung Sangir apa Sangir. Orang Manado. Nah, bokap gue itu Chinese Sunda. Chinese Sunda. Wah, perang mulu dong itu. Gila. Ya itu, Bert. Tahu sendiri Sunda ya. Silahkan. Monggo. Ini teh susu. Nah, kalau Manado ya tahu sendiri lah. Gitu lah. Nah, Bert, jadi tapi Bert, itu gue justru mendapatkan kekerasan itu dari bokap gue, Bert. Aneh kan, Bert? Yang tadinya lu bilang orang Sunda itu misi punten. Ini kebalik ya? Kebalik, Bert. Jadi emang ceritanya panjang. Jadi intinya itu buat gue tuh itu hal sepele, Bert ya. Mungkin nggak tahu ya, mungkin zaman lu ya. Kalau zaman kita sama lah ya. Iyalah, emang gue lebih ya kan sama lah. Emang gue udah seumur berapa, Bro? Waktu kita masih kecil, Bert. Wah, parah nih. Waktu kita masih kecil, orang tua itu bisa dengan gampang, gue nggak tahu ya. Pada saat itu gue dipukul. Dengan gampang banget gue dipukul, Bert. Pakai apa? Gue bisa kadang pakai raket, Bert. Raket nyamuk? Raket badminton, Bert. Oh, pantas lu suka main badminton. Nah, itu akhirnya membuat gue jadi punya ilmu badminton, ya kan? Nah, gue jadi tuh setiap hal sepele, Bert. Kalau dulu yang gue tahu rotan tuh dulu. Nah, rotan lah, oke lah rotan ya kan, ban pinggang. Nah, jadi tuh gue tuh udah kayak itu gue udah ibaratnya udah kenyang, Bert, digebugin, Bert. Bahkan gue nggak cuma digebugin, Bert, bahkan ada perkataan-perkataan kasar tuh selalu gue terima dari bokap gue. Wow, luka batinnya kuat ya. Wow, ini gue satu cerita ya, Bert ya. Jadi waktu itu gue ada ujian, ini gue kelas 3 SD. 3 SD, Bert. Berarti lu bayangin kan gue masih kecil kan. 3 SD. Waktu itu ya simpel banget, Bert. Gue ngerjain ujian dulu kan, kalau misalnya kita sekolah ada namanya buku pengayaan kan. Buku Arif lah namanya itu. Nah, gue ngerjain itu. Padahal itu bukan ujian, Bert. Gue dapet jelek, Bert. Gue dapet angka di bawah 60. Gue lupa, emang gue dulu bego sih, Bert. Terus lo diapain? Lo digantung nih? Enggak, Bert. Dijemur? Jadi tuh gini, Bert. Gue pada saat itu bokap gue langsung tahu. Nah, gue tuh karena gue tahu nih, aduh, gue pasti bakal digebugin bokap gue nih.
Nah gue tuh selalu ngumpetin ujian gue tuh di tas gue dan gue nggak mau ngasih tahu ke bokap gue. Oke. Gue selalu ngumpetin, tapi bokap gue tuh tahu aja gitu. Tas lo digeledah. Sih, kenapa bokap gue bisa tahu sih? Terus tas lo digeledah. Tas gue digeledah dan gue dilihat, dan bokap gue tuh selalu update. Emang ya kelebihannya adalah bokap gue tuh selalu ngupdate aktivitas gue di sekolah. Wow, jadi lo ada FBI-nya ya? Ada FBI-nya gue. Gile. Nah, pada saat, jadi tuh sebelum cerita ini, itu gue sering menerima pukulan. Dari ban pinggang kayak, dari raket. Bahkan gue pernah pakai tangan juga mabur dari bokap gue. Oke. Nah, singkat cerita, di situ bokap gue ngeliat, intinya gue tau lah. Di dalam hati gue, sial gue pasti gebugin nih sama bokap gue nih dalam pada saat itu kan. Bener aja dan pada saat itu gue bukan digebugin pakai kan biasanya gue udah pakai ban pinggang pakai beltnya kan. Ini pakai kepala ban pinggang lu bayangin. Aduh sakit banget dan situ gue pada saat itu gue masih kecil banget tapi di situ gue bener-bener membekas banget loh pasti dan pada saat gue dipukul sama orang tua gue pakai kepala ban pinggang dan itu buat berdarahnya sih nggak. Gue tahu sih berarti pukulannya kencang. Itu luka batin sih. Bukan cuma luka batin doang luka fisik pasti. Cuma dan lebih sakit lebih dalamnya parah pasti. Ini dan pada saat gue menerima itu di situ gue langsung berpikir gini. Lu pasti dendam itu. Wah, gue langsung berpikir gini. Ketika gue udah gede, gila. Gue akan ngelawan bokap gue. Wah ini bisa jadi tragedi yang amit-amit nih, yang bunuh orang tua lah. Amit-amit deh ya, amit-amit. Hampir Nah makanya masih ada nih Tuh, ternyata minum dulu dari jeda. Biar adem. Ini panas banget. Panas banget nih Tadi enak. Sekarang mencekam banget. Mencekam banget. Nah, tapi Bristers, ingat-ingat di rumah kekerasan tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, bener banget. Jadi kalian di rumah menyelesaikan segala sesuatu dengan apapun yang keras, fisik, segala sesuatunya, perkataan jahat, itu tidak akan menyelesaikan sesuatu hal. Ya. Beresin permasalahan dengan kepala dingin. Ya, ini contoh real kejadian masa lalunya dan maksudnya dia berani bercerita dan ya emang kelam gitu. Udah kita dengerin lagi ya. Siap. Nah lanjut nih di situ gue berpikir ketika gue udah gede, gue akan balas dendam ke bokap gue. Gue akan balas dendam dan gue akan ngelawan dia. Dan lu bayangin gue selama hidup dari kelas 3 SD sampai gue SMP itu gue terus mengalami yang tadi kekerasan fisik jadi kekerasan verbal. Kata-kata kasar tuh selalu dikeluarin dari bokap gue, tapi bukan kata-kata kasar yang. Dia Sunda asli atau bukan sih? Jadi gini jadi bokap gue itu emang orang Citerep. Citerep tuh ya, daerah sono ya. Gue pernah ke sono. Nah cuman dia emang udah lama tinggal di Jakarta gitu loh. Tapi ya nggak tahu ya gitu. Mungkin kita nggak bisa ngejudge, cuma mungkin emang sejarah dari bokap lu juga ada sesuatu hal yang mungkin orang tuanya juga begitu ke dia. Kita nggak tahu ya. Balik lagi sebenarnya ada backgroundnya sih ada backgroundnya bokap gue kenapa begini, cuman nanti kita ditunggu ya. Nah udah nih sampai SMA gue tuh ngerasa gue tuh gue ngerasa kok orang tua gue begini banget gitu loh. Gue selalu membandingkan orang tua gue dengan orang tua lain. Pasti kok teman gue enak banget ya. Kok dia dapet jelek. Gue simpel banget tuh yang namanya anak SMP pemikiran gue. Kok teman gue enak banget ya dapet nilai jelek cuman dibilangin udah kamu belajar yang benar. Tapi lu cara bergaul juga jadi berubah pasti. Wow, jelas. Gara-gara lu kebiasaan keras hidupnya. Jelas. Dan di situ jujur aja didikan orang tua gue berhasil membentuk gue menjadi orang yang keras. Iya, menjadi preman. Betul banget, Otomatis. Betul banget. Nih, gue sih bukan psikologi ya, bukan psikolog ya. Cuma memang gue suka mempelajari ilmu kemanusiaan lah. Gue suka belajar hal-hal begini. Gue suka baca buku tentang manusia ya. Tapi memang kalau lu begitu pasti ya, kalau dianya mentalnya melawan pasti akan menjadi sesuatu yang lebih rebellion, lebih kuat lagi. Iya, gile. Satu cerita lagi yang membuktikan bahwa bokap gue berhasil membuat gue menjadi orang yang keras. Waktu itu ada pelajaran pramuka ya, lu pasti pernah pramuka dulu ya. Ya. Nah gue tuh selalu, jadi karena gue terlihat tegas di sekolah gue, sebenarnya sih
sebenarnya bukan tegas ya, karena gue orangnya kasar. Iya. Karena guru gue, ini orang tegas nih, kalau teriak kenceng kan. Bro, gitu kan. Akhirnya gue jadilah kepala pramuka. Widih, mantap. Itu kelebihan akhirnya bokap gue berhasil menjadikan gue kepala pramuka. Ada faedahnya. Ada faedahnya. Nah, itu simple banget. Jadi gue bener-bener emang itu gue ketika orang gue berbaris kan, kalau di pramuka ada PBB kan. Gue nyuruh baris, ketika satu teman gue nggak berbaris dengan benar, itu gue nggak segan-segan buat nendang dia gue nggak segan-segan buat nendang dia. Bahkan guru gue pun selesai gue PSBB selesai guru dulu ada PSBB tuh. Nggak ada PBB baris berbaris. Guru gue manggil gue, Yosua, kamu tuh orang tua kamu tuh tentara ya? Dia bilang, oh bukan bu. Kenapa ya bu? Oh nggak apa-apa, soalnya intinya tuh dia ngelihat gue tuh kayak digombalin ya. Bokap kamu tentara ya, abis kamu ganteng ya, abis kamu tegap deh. Terus gimana? Gue pada saat itu kan gue masih kecil ya berarti. Oh enggak kok bu, papa aku biasa kerja karyawan biasa. Oh ya udah, guru gue cuman gitu doang. Cuman dari situ tapi gue nggak menilai saat itu gue menilai beberapa tahun kemudian. Oke. Nah sehingga gue mengira kayak, oh iya, maksudnya orang tua gue tuh menjadikan gue sekeras ini gitu loh, sehingga orang lain pun bisa melihat gue. Pasti. Orang tua dengan mudah gitu loh melihat gue. Gila nih Yos. Karena anak kecil akan adaptasinya cepat sekali. Gue cepat banget. Misalnya lo emang suka marah-marah, suka teriak-teriak, dia akan melihat itu sebagai hal yang lumrah. Di saat lo, ya mungkin lo sakit, lo kepahitan, cuma ya sekarang lo jadi, kalau lo tidak tersadarkan melihat itu jadi lumrah, gebukin orang biasa gitu loh. Wah ini sih untung gue kenal dia udah baikan ya, udah nggak konslet ini. Ya gitu lah Bert. Nah terus nih gue agak penyanyi dikit sempet apa-apa. mau sampai titik, maksudnya saking kepahitannya dia tuh di titik mau bunuh itu. Gue mau bunuh bokap gue Bert. Udah sampai niat. Udah hampir ke titik itu Bert. Jadi gue ini gara-gara gue main PS Bert. Jadi dulu kan kita suka main PS2 kan, zaman main PS2 kan, main bola kan. Nah dulu tuh jadi tuh gini, hubungan gue sama bokap gue tuh kadang baik kadang kagak gitu loh. Cuma kalau lagi kagak baik itu bisa kayak perang dunia Bert. Nah pada saat itu adalah gue lagi main PS, bokap gue godain gue lah. Oh iya. Gue takut sedotannya dilempar. Nah bokap gue ngeledek-ledekin gue Bert. Oke. Tapi bokap gue tuh orangnya humoris, cuman iseng kali ya. Iseng lah. Gimana sih cara mainnya jelek, katanya jago bla 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 bla. Wow. Karena dasarnya hati gue udah nggak bener. Jadi gue langsung gue banting tuh stick PS. Brap. Gue tunjuk bokap gue. Jangan kurang ajar lo ya. Apa jangan kurang ajar gue bilang. Gue bisa gitu Bert. Oke. Dan pada saat itu papa gue langsung marah. Dia langsung marah, dia nggak langsung ngomong. Dia cuma bilang, lu kurang ajar lu jadi anak lu. Dia balik ke kamar. Gue tahu nih, wah dia ke kamar pasti ngambil ban pinggang. Gue ke dapur Bert. Gue situ gue pikir, oke, gue tusuk bokap gue. Gue ke dapur, gue ambil pisau Bert. Itu bener-bener buat gue ibaratnya kayak Naruto sama Sasuke. Naruto, Sasuke, gitu. Dan tapi di situ nyokap gue keluar memisahkan kita. Nah akhirnya di situ hubungan gue sama bokap gue tuh bener-bener renggang, bener-bener renggang. Dan di situ bokap gue ibaratnya gini loh, gue suruh sama dia, tapi gue kayak ngerasa dia tuh ada gitu loh. Jadi kayak ngerasa nggak ada gitu. Oke, wow, sampai gitu. Sepahit itu. Nah, ini Brister cerita begini nih jarang kejadian. Kalau gimana ya ngomongnya? Karena cerita kayak gini mungkin keluarga biasa oke, baik-baik. Cuma kalau udah emang ibarat lu benci sama temen lu, terus temen lu nggak pernah minta maaf, makin benci dan akhirnya terjadi begini. Dan ini terjadi di keluarga. Kalau lu sama temen, ya udah bye-bye, gue nggak mau temenan sama lu. Tapi ini bapak lu sendiri, nggak mungkin lu bye-bye. Wow, gila sih. Terus gimana? Nah, tapi Bert di samping itu, jadi memang keluarga gue tuh, di dalam keluarga gue sendiri pun udah terjadi keretakan gitu loh Bert. Oke. Jadi emang ada orang ketiga di antara keluarga gue. Wah gila. Jadi pada saat itu adalah nyokap gue sih. Nyokap gue tuh punya yang lain gitu loh. Ya, selingkuh lah. Ya sorry to say mungkin nyokap lo juga kagak nyaman lama-lama. Tapi bukan karena itu Bert. Oh ada sesuatu jadi yang. Jadi justru itu emang. Jadi tuh didalaskan oleh ekonomi sih. Oke. Jadi pada saat itu nyokap gue ngerasa
kayak bokap gue nih ekonominya kurang biasa-biasa aja. Oke. Gitu dan jadi dia menuntut yang lebih. Iya dia menuntut yang lebih. Tapi dari situ akhirnya bokap gue jadi semakin keras sama gue. Jadi ini sebenarnya nih harusnya cerita di awal gitu loh. Ini kurang lebih jadi gue bisa ngambil maknanya pelampiasan lah. Nah, kurang lebih begitu. Wow. Jadi itu pelampiasan mungkin jadi bokap gue ke gue jadinya. Dan akhirnya itu pun jadi pelampiasan gue ke adik gue, Bert. Karena gue punya adik cewek, Bert. Yeah. Dan itu adik cewek gue, buset gue kata-katain, Bert. Tapi lo nggak main tangan dong. Gue jenggut, Bert, adik gue. Gue kalau lagi kalap nih, Bert, beginin. Lu jangan kurang ajar sama gue lo. Gue datangin gue jenggut, Bert. Dan wah itu. Lu berdua ya? Gue berdua doang, gue paling tua. Gila, terus adiknya kemana ya? Dan itu gue jenggut dia di depan tante gue, di depan nenek gue, dan mereka tuh nggak berani komplain gue. Mereka komplain gue cuman, Yos jangan kayak gitu ya sama adiknya, cuma gitu dong Bert. Karena mereka takut sama gue. Gila. Karena mereka takut sama gue. Udah ceritanya auranya udah aura gelap banget ini. Ini Bert. Nah singkat cerita, ini hubungan keluarga gue udah makin merenggang. Akhirnya semakin lama gue juga semakin dekat sama teman nyokap gue ini. Oke. Teman nyokap gue ini. Gue semakin dekat dan di situ pun bokap gue jadi semakin benci lah. Benci baik itu sama nyokap gue, tapi dia sama nyokap gue tuh nggak berani, Bert. Maksudnya bukan dalam artian tuh gini loh. Bokap gue tuh kan nggak berani sih. Bokap gue itu lebih menghargai wanita sebenarnya. Dia menghargai. Dia tidak berbuat kasar sama cewek kasar. Lah. Dia nggak berbuat kasar. Oh berarti masih ada sisi gentleman-nya lah. Sisi gentleman-nya, Bert. Dan pada saat itu gue tuh jadinya pelampiasannya ke gue. Jadi dia selalu berantem sama gue, Bert. Wow. Dan pada situ gue udah gede loh, Bert. Gue udah SMA dan di situ gue langsung melawan dia. Gila sih, pulang ke rumah kayaknya suram banget ya. Waduh, Bert. Gue tuh di rumah udah kayak ibaratnya gini, lu senggol gue hajar. Senggol bacok. Senggol gitu bacok ya? Udah. Gila. Nah, singkat cerita, Bert. Udah kayak gini. Kagak singkat sih. Panjang. Panjang ya, Bert ya. Terus. Nah, jadi tadi singkat cerita tapi panjang gitu. Ada satu momen di mana ini momen menurut gue momen hampir menuju klimaks ya. Jadi gue pulang malam pada saat itu dan gue tuh selalu nggak bilang bokap gue pulang malam atau enggak. Ya, jadi gue nggak pernah izin. Masa gue izin gue bilang pak pergi ya udah. Tapi ya ngapain ngomong pulang malam gitu kan? Iya, nggak. Menurut gue buat dulu apa? Gue berpikir gue ngapain ngomong ke bokap gue. Karena nyokap gue pun pada situ sibuk kerja kan. Iya. Udah, ternyata gue nyampe rumah itu bisa jam 10. Waktu itu kan jam 10 malam udah mulai udah kemalaman kan pagi. Iyalah, dulu curfew-nya paling jam 10 udah harus di rumah. Dan pada saat gue buka pintu, pertak. Bokap gue keluar. Dari mana lo? Dari main sama anak-anak. Gue langsung dipukul, Bert. Itu pakai tangan, Bert. Itu bener-bener gue ditampol, Bert. Tapi pada saat itu gue gak diem aja, Bert. Gue tangkis sama gue. Nah pada saat gue tangkis, Bert, itu pengen gue hajar, Bert. Cuman di hati gue tuh kayak tertahan gitu loh. Gue mau nampol cuman gak bisa. Wow. Tapi gue cuma bisa nangkis doang. Nah di situ akhirnya momen klimaks gue itu gue semakin benci sama bokap gue. Itu setelah momen gue di mana gue mau bunuh dia, itu setelah itu. Di situ gue momen kayak gue udah gak tahan sama bokap gue nih. Maksudnya kalau gue pengen berantemin gue, cuman gue kayak ada yang tertahan gitu loh. Ada hati yang menjaga lu lah. Iya. Bagus. Dan pada saat itu gue nggak tahu kenapa gue bisa tertahan. Gila kalau lu sampai mukul sih nggak tahu ya kelanjutannya. Waduh, sampai sekarang ya gila sih itu. Nah singkat cerita di situ keluarga gue udah mulai ya memang dari nyokap gue pun udah mulai berantem kan. Dan mereka pun kalau berantem bener-bener di depan muka gue dan di situ bisa ngomong sorry ya, bisa ngomong kasar segala macem. Dan di situ gue sebagai anaknya gue nggak denger. Dan anehnya gue nggak denger, gue sambil nonton film. Jadi gue nonton film di ruang tamu, bokap nyokap gue lagi berantem, gue santai aja gue diemin. Terserah lah lu mau ngapain gitu. Lu mau ngapain lah, gue itu kan urusan gue. Iya. Gitu kan. Nah sampai satu saat mama gue nanya ke gue, Yos, gimana menurut Yos si ini baik gak temen nyokap gue? Terus gue bilang baik kok mah. Di itu gue udah gede loh Bert. Itu gue udah sadar banget mana yang baik mana yang enggak. Dan lu diajak menurut pergi gua. Lagi. Nah pada itu dibilang gini, gimana kalau misalkan papa, maksudnya intinya mama sama papa tuh cerai, dia bilang. Terus pada saat itu gue masih diam tuh Bert. Gue masih diam, gue masih mikir. Sampai hari gue bilang gini ke nyokap gue. Waktu itu belum ada bokap gue masih di rumah. Jadi nyokap gue ngajak gue pergi. Gue bilang ya udah mah, menurut mama yang terbaik ya udah lakuin aja, gue bilang. Udah kan singkat cerita,
nyokap gue juga masih belum berani ngelangkah itu. Karena nyokap gue masih melihat ada adik gue si Jacqueline pasti sama gue kan. Karena masih melihat itu, pasti mikirnya anaknya udah mau ngomong apa. Nah sampai ada satu momen itu mereka berantem besar. Gue nggak tahu mereka berantem karena apa. Mereka berantem itu gue inget banget jam 10 malam. Pokoknya udah malam lah itu, gue jam 10 atau jam 11. Ada gue tidur, gue udah mau tidur, terus gue dipanggil keluar ke ruang tamu. Intinya bokap gue ngomong gini, Yos, menurut Yos gimana? Papa sama mama mau cerai. Di situ gue benar-benar mendengar perkataan cerai dari bokap gue. Karena pada saat mereka berantem, mereka tuh udah oke lah, yaudah kita cerai aja, kata nyokap gue. Ya, biasa cuma ngomong doang, nggak dilakuin. Ternyata ini beneran. Dan ini bener-bener momen, menurut gue ini momen yang pada saat itu gue momen, wah ini kayaknya gue tunggu-tunggu. Ini yang gue tunggu-tunggu justru. Dan pada saat bokap gue nanya, orang mah nungguin kapan jalan damai, keluarga. Kan? Ini kapan orang tua gue cerai. Wow. Dan pada saat itu ketika gue ditanya bokap gue, menurut Yos gimana kalau papa sama mama cerai? Itu pertama kali pertanyaan paling dalam. Iya, itu pertanyaan yang nggak pernah disampaikan ke bokap gue ke gue. Iya. Dan akhirnya disampaikan juga pada saat itu menurut gue. Akhirnya loh ya. Dan gue dengan lantang gue ngomong gini, sambil nyantai gue ngomong gini, Pah, kalau misalkan papa sama mama ribut mulu, cerai aja lah. Ngapain dilanjutin? Oke. Toh kalau lanjut masih berantem mulu, buat apa? Terus bokap gue itu gue ngeliat bokap gue tuh nggak bisa nangis, Bert. Gue tuh gue nggak tahu dia nggak bisa nangis, cuma gue bisa tahu dia tuh sedih. Dia sedihnya bukan karena cerainya, dia sedih karena mendengar pernyataan gue kayak gitu. Dan pada saat itu gue nggak pernah merasa bersalah bokap gue. Pada saat itu loh, gue ngerasa dalam hati gue, mati loh. Ini cara gue melawan lo. Ini cara gue melawan lo gitu loh. Bukan tanpa pukulan ya. Bukan tanpa pukulan loh. Mungkin jawab aja udah males kali waktu itu. Iyalah. Dan pada saat itu bokap gue cuma jawab, dia nggak banyak kata, dia cuma bilang, ya udah kalau gitu. Dia nggak nanya lagi ke nyokap gue. Dia nggak nanya lagi. Oh dia sempat nanya adek gue, cuma adek gue udah nangis, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Dan pada itu ya udah, akhirnya bokap nyokap gue bercerai. Dan ya mungkin sebenarnya latar belakang kita yang berbeda ini pada akhirnya juga mempengaruhi gimana kita berhubungan. Maksudnya antara kita berhubungan sama orang lain atau kita jalin hubungan gitu loh. Sebagai sepasang pacar, suami istri lagi. Sun udah nggak sabar mereka. Pacaran. Saya tahu rasanya, sudah gak sabar. Sebulan lagi tuh lama rasanya. Nah, nih gini deh. Lu kan tadi cerita sedikit background ya. Kalau misalnya Bristers mau tahu kelanjutan background dari Yos atau Bunga, tunggu the movie ya. Itu 1 jam filmnya ntar. Nih. Singkat panjang dia. Singkat kan singkat tambah singkat. Nah, jadi 1 sesi deh. 4 sesi. Nah, lu tadi udah cerita mengenai pengalaman hidup. Nah, terus habis itu kalian berdua bertemu nih. Dengan background pasti otomatis yang berbeda. Pasti. Ya. Nah, gimana bisa nyambung? Oke. Maksudnya balik lagi nih. Gue yakin sifat lu dari awal memang sudah begitu ala kadarnya, udah apa ya ibaratnya udah membatu lah, karena lu udah setiap hari ngelihat hal itu lumrah. Nah kalau Bunga setiap hari mungkin melihat kamu sudah makan belum, kamu lah hari ini kemana, nah beda nih. Kalau lu kan pergi aja, bodo amat deh, nggak peduli hal sekeliling. Nah lu dipertemukannya gimana? Terus apa yang terjadi berikutnya? Silakan Bunga. Jadi gue sama Yos tuh ketemu di kuliah. Oke. Gitu. Jadi kuliah. Untung Yos masih mau kuliah. Aduh. Di kuliah kita ketemu dan kebetulan dia suka nyanyi, gue suka main musik juga kan. Ya. Love and Wine, Bristers. Ya. Boleh di search tuh. Terus ternyata kita satu kelas. Jadi waktu gue inget banget di waktu pendaftaran kuliah tuh, gue ngeliat dia. Yang deketin duluan siapa? Nah ntar. Gue ngeliat dia kan. Dia tuh dulu ceritanya sejujurnya dong. Dulu kurus, badannya bagus. Lo disuruh kurusin badan artinya. Tapi emang songong mukanya. Mukanya songong banget. Nah singkat cerita gue satu kelas. Gue tuh sebenarnya untuk pacaran, gue tipe yang gue mau sebenarnya
maksudnya satu aja habis itu sampai menikah. Gua sebenarnya. Semuanya pengennya begitu kayaknya ya. Dan jujur gue tipe yang maksudnya dari SMA pun gue doain. Oke. Gue sukanya gue doain spesifik. Gue mau yang kayak gimana segala macam. Mantap. Gue bener-bener suka cowok tuh yang lurus. Tipe gue. Lurus tuh maksudnya nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak bandel. Ya yang normal, yang wajar-wajar lah. Wajar aja. Dan sebenarnya gue paling anti sama cowok yang minimal kayak ngomong kasar. Yang kayak gitu-gitu. Intinya tuh gue udah nggak suka banget. Gue dengan gampang akan ilfeel atau kayak oke, enggak gitu. Kok lu ngeliatnya mata gue sih Bert? Nah, gue lagi ngeliat kejujurannya si Bunga nih. Nah si Yos itu kebalikan semua yang yang gue mau gitu. Mungkin itu juga tantangan baru buat lu ya? Iya, makanya waktu awal, jadi singkat cerita, lumayan ganteng kan dulu dia. Lumayan. Sekarang udah enggak. Nah tapi gue waktu itu ada sahabat cowok. Waktu di kampus gue ada sahabat cowok. Awal-awal masuk cowok-cowok tuh kumpul lah bikin kerja kelompok. Datang pulang-pulang sahabat cowok gue gini, sahabat cowok gue langsung gini. Lu nggak boleh ya sama si Joshua. Pokoknya lu nggak pernah boleh sama dia. Dia tuh orangnya bokep banget. Dia orangnya kasar banget. Pokoknya dia tuh bener-bener preman banget kan. Kalau berantem orang mukul ya mukul, ngomong kasar. Waktu dari cerita-cerita dia aja SMA mukul pantat cewek, megang pantat cewek gitu-gitu lah pokoknya. Yang pokoknya bertolak belakang banget. Haus. Tetapi memang itulah maksudnya kalau manusia nggak akan pernah tahu ya ternyata rencana Tuhan tuh kayak gimana gitu kan. Nah ada satu titik di mana ada sisi negatif, pasti tetap ada sisi positif dari seseorang. Betul. Dan di luar sisi negatifnya dia nih pekerja keras banget. Jadi dia emang dididik keras, bahkan dulu waktu kuliah kayak sehari cuma dikasih berapa sih? Gue dikasih sehari cuma 15.000. 2011 bet. 15.000 makan aja, makan itu bisa 20.000 Bert. Jadi gue lu makan teh botol aja kali ya? Ngomong brand. Jeda. Minum teh jeda aja. Jadi gue emang ngelihat dia ini tuh bahkan dia menurut gue nggak gengsi. Dia ambil kuliah, dia berani kayak kerja apa aja sampai kerja jadi tukang fotokopi. Dia nggak gengsi buat dia kerja kayak gitu. Tapi emang positif karena gimana pun didikan keras itu akan membuat dia bodo amat, gue nggak peduli apapun, yang penting ya hajar aja. Ya betul. Gitu. Dan dia tidak akan mengenal sakit sebetulnya. Ya. Jadi tahan banting lah. Karena udah mengalami terlalu sakit itu. Betul. Jadi yang itu gitu doang, lemah lu gitu kasarnya kan begitu. Wow. Jadi awal-awal kayak gitu, tapi semakin dewasa dia juga semakin ada perubahan gitu. Gitu, dan gue ngelihat dia sisi yang pekerja keras, dia bertanggung jawab, bahkan dia sayang sama mama sama adiknya kan, sayang keluarga. Dan dia orangnya lucu dan yang kayak gitu-gitu. Cute ya? Udah diam dulu. Nah, oke, balik ke sisi Yos deh. Kalau dari Yos gimana akhirnya? Nah kalau dari sisi gue tuh dulu, sorry nih Bert ya, bukannya gue sombong Bert. Jadi emang gue keren banget, gila. Udah tahu tuh arahnya kemana. Iya. Jadi gue dulu ya emang brengsek kayak gue sih, gue berasa gue ganteng sih Bert, brengsek kayak gue Bert. Jadi pas itu gue berasa gue ganteng banget gitu loh Bert. Dan gue punya tipe cewek tersendiri gitu. Terus suaranya bagus gitu. Itu kan menurut gue wah modal yang bagus nih untuk dapetin cewek yang bagus juga gitu kan. Jadi gue punya kriteria pada saat itu adalah kriteria nafsu-nafsuan lah ibaratnya. Jadi gue tuh suka cewek yang di mata gue tuh bohai kan, terus cantik lah gitu lah. Karena gue eksplisit banget sih ini. terus. Dan pada saat itu gue deketin beberapa cewek sebenarnya. Biasa sekali deketin berapa? Enggak, gue tuh tipe, gue sebenarnya gini Bert. Enggak 5. Sebel gue. Gue tuh ya pada situ 2 cewek Bert, sebenarnya 2 doang. 2 doang ya, 2 ya.
belum termasuk bunga belum. Oh, bunga masih disimpan. Masih disimpan. Gue masih belum ada rasa lah sama dia. Oke. Nah, karena pada saat kuliah kan banyak cewek bertebaran kan ya. Iya, pastilah. Yang ada roknya ada yang roknya segini ya kan, dari segini sampai segini. Gila, nafsuan banget kayaknya. Begitu Bar. Jadi terus. Jadi gue tuh waktu itu masuk kuliah sama teman gue berdua. Itu tujuan kita bukan mau belajar dengan benar. Ini mah cari cewek ini mah. Iya, karena gue pengen lihat, gue jadi sebut nama. Cewek itu boleh juga tuh. Itu dan itu bener-bener kita deketin gitu loh. Nah pada saat itu gue deket sama beberapa cewek. Cakep Bar, tapi gue gak mau nyebutin namanya Bar. Nanti sebutnya setelah off air ya. Gue pengen selidikin sih. Jangan Bar. Penasaran gue. Nah udah Bar. Itu ya kalau menurut gue ya cakep lah menurut gue ya. Karena kan cakep itu relatif ya. Baik buruk, cantik, jelek itu relatif lah. Menurut gue cakep belum tentu menurut cakep kan. Betul. Nah pada saat itu ada satu cewek, jadi di antara beberapa cewek ini ada satu cewek yang menurut gue gini kayak gue bisa sama dia nih. Gue bisa nih deketin dia dengan mudah. Gitu ini kan. Udah kayak terbakar banget suaranya. Menghayati banget ya. Gue bisa sama dia. Terus gimana? Nggak jadi? Akhirnya jadi belum akhir nih. Jadi pada saat itu intinya singkat cerita gue jalan sama dia. Oke. Dan itu gue ibaratnya baru kenal berapa lama ya? Paling seminggu lah Seminggu langsung jalan bareng. Deh. Positif dong. Nah. Kalau seminggu udah bisa jalan bareng mah positif banget itu. Tapi pada saat itu pikiran gue tuh gue bukan suka sama dia, tapi gue nafsu sama dia. Iya pasti. Karena ini buat teman-teman juga kali ya. Boleh sharing. Suka sama nafsu tuh beda sih menurut gue. Betul. Kalau balik lagi, lu kalau cinta sama orangnya, lu akan menerima kekurangan dia, dan lu akan melengkapi dia lah. Kalau ini menurut gua ya. Kalau lu cuma nafsu, ya balik lagi setelah lu terpuaskan udah bye-bye. Iya, bye-bye udah. Iya, karena abis itu ya lu hinggap di tempat yang lain. Intinya cuma untuk kepuasan sesaat lah ya. Nah, ini ada cerita bodohnya Jadi pada saat itu adalah gue pergi sama dia, intinya gue janjian sama dia. Intinya gue bilang gini, kalau misalkan intinya selama gue jemput lu sampai kita pergi ke suatu tempat sampai pulang lagi, gue mau pegang tangan lu. Cuman simpel pegang tangan doang tapi gue pada saat itu kita belum punya status apa-apa. Ya lah chattingan paling beberapa kali doang. Terus dia mau? Dia mau Widih, oke. Lu bisa melihat kan betapa gantengnya gue. Bunga perlu ditutup gak telinganya? Jangan. Terus. Udah jadi singkat cerita, gue pegang lah tangannya Oke. Sampai di satu mall kita mau nonton. Jadi pada itu gue mau janjiin, udahlah gue bayar nonton deh. Oke. Singkat cerita nyampe di tempat itu ternyata dia manggil temennya jadi double date. Kan gue males ya ya. Kan gue niatnya kan gue cuma pengen berduaan doang sama dia. Tapi nyampe di sana ternyata dia udah janjian sama temennya, kita nonton berempat. Nah cuman positifnya adalah pada saat itu temennya yang bayar nonton, jadi duit gue aman Gue kira positifnya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Diinginkan sih sama dia. Diinginkan, jadi gue gak bayar apa-apa ya udah nonton lah. Nah cuman temennya itu jadi mengira gue pacaran sama temennya dia ini nih. Jadi udah udah gandengan ya. Dan gue gak memperdulikan mereka. Ya itulah balik lagi ke sifat gue yang tidak memperdulikan siapa-siapa. Sampai nyampe rumah itu emosi pasti ya. Enggak, gue rasa kayak gue pengen melakukan hal itu Cuman nafsu gue nafsu cuman udah kebawa nafsu dia udah. Iya, cuman gue pada itu nggak tahu itu dia kayak nggak pada saat itu gue soalnya lu udah dari awal ke drive-nya ke arah sono sih. Iya, memang dari awal gue udah mengonsepkan diri gue bukan jalan-jalan sih. Iya. Udah, tapi hal itu tidak terjadi karena emang gue nahan banget lah. Nah singkat cerita. Singkat. Tapi panjangnya Singkat. Udah lanjut gak masalah. Cerita demi cerita, bukan singkat kan. Akhirnya gue seben nih sama dia nih, ngeband bareng. Love and Wine itu ya? Bukan, beda. Belum. Blue Rupins namanya. Ada nama sebelumnya. Nah, gue ketemu di Si Bunga, ngeband bareng. Tapi kok ada yang aneh ya, gue udah ngeband bareng dia tuh sekitar berapa ya?
2 bulan atau 3 bulanan lah ya. Gue ngeband bareng dia, tapi gue ngerasa kayak kok nyaman ya? Gue nyaman ya sama dia. Kok enak gitu ya, asik ya? Iya kok asik gitu loh. Oke. Dan gue tuh kayak merasa kok cewek-cewek yang sebelumnya gue deketin ini ya nggak ada rasa yang seperti yang sekarang ini gue rasain gitu loh. Oke. Karena pada saat itu adalah gue apa ya, ketika gue deket dia tuh kayak gue nggak bisa kurang ajar sama dia, gue nggak bisa berpikiran kurang ajar sama dia, nggak bisa gue. Oke. Jadi pikiran gue tuh pure, gue tuh suka sama dia. Jadi ada satu hal yang berbeda lah ya. Ada satu hal yang berbeda. Dan pada saat itu gue sadar, itu namanya cinta. Asik. Pada saat itu aneh Bert. Jadi kayak gue tuh jadi suka kepikiran Bert. Maksudnya kayak simple Bert. Tiba-tiba tuh gue sama dia janjian lari pagi kan. Bayangin Bert, lari pagi jam 5. Itu larinya jam 5 loh. Deg-degan gak? Deg-degan banget Bert. Itu gue mules Bert. Nih, yang bodohnya adalah pada saat itu Bert, jadi gue lagi tidur bareng sama nyokap gue. Oke. Nah, lagi tidur bareng nyokap gue. Terus gue kalau lari jam 5 kan berarti gue mesti bangun jam 3:30 dong. Orang gue rumah gue di Cipondo, terus rumah dia di BSD kan. Iya. Terus tiba-tiba gue bangun. Hidup BSD. Asik. Hidup BSD. Nah, habis itu gue bangun jam 4 pokoknya 3:30 lah. Nyokap gue bangun. Oke. Ngapain lo? Kan nyokap gue biasanya ngomongnya gitu kan, orang Betawi. Iya. Ngapain lo? Ada mah mau janjian olahraga sama teman. Hah? Sama siapa? Adalah sama teman lah. Nyokap gue tuh udah aneh karena gila sih Yos, biasa bangun jam 10, bangun jam 4 pagi. Mau lari. Akhirnya gue ya udah sih kita. Di situ gue lari sama dia olahraga, tapi di situ jadi momen gue jadi makin apa ya? Perasaan gue jadi makin bukan suka lagi Bert, jadi kayak kok gue ada rasa yang lebih banget gitu ke dia Bert. Terus sifat lo gimana tuh? Maksudnya lo ketemu dia nih dengan sifat lo yang maksudnya tetap keras seperti dulu, apakah ada perubahan dari situ? Itu belum Bert, itu belum sampai situ Bert. Jadi gue masih ngerasa jadi masih ada satu sisi gelap gue. Di sisi putih gue adalah kok gue ngerasa gue kayak suka sama dia nih. Tapi sisi gelap gue masih ada rasa-rasa kayak suka preferan, kalau ya biasa lah kalau cowok berimajinasi gimana sih Bert? Iya kan? Ya semua cowok nggak usah munafik, kalian bisa. Kalian semua bisa berimajinasi kok. Iya gitu lah Bert. Ya gue sempat berimajinasi juga Bert. Tapi berimajinasi yang kotor-kotor gitu lah ya, tau lah. Nah tapi gue apa ya? Tapi gue nggak bisa mengarah ke situ buat dia. Maksudnya pada akhirnya gue nggak bisa mengarah ke situ. Ini berarti ya emang cinta sehat. Iya. Bukan nafsu. Iya. Terus dan gue tuh dulu lebih tomboy daripada sekarang. Gue tomboy banget. Dia tomboy banget. Gue pernah lihat fotonya sih. Tomboy banget parah. SMA aja klub bola kan gitu ya. Tapi geng dia klub basket, klub bola. Nggak ada ceweknya semua. Ceweknya Bert. Jadi-jadian dulu gitu. mah. Terus pada akhirnya kita dekat. Itu beda ya, gue bener-bener sampai gue bawa doa, gue bawa ini, sedangkan maksudnya karena gue pinginnya kayak satu sampai nikah ya, gitu kan. Lo bawa doa, dia bawa tidur ya? Gue gak tau dia bawa apa gitu. Sampai akhirnya dia nembak gue, dan itu panjang banget prosesnya. Pasti nggak diterima dulu nih. Iya betul. Yakin gue kalau kayak gini. Karena gue tahu dia belum nembak sih dia. Karena gue tahu dia belum beres sama yang cewek yang dia pegang tangannya itu, walaupun nggak pacaran, tapi gue nggak mau memulai satu hubungan kalau itu nggak clear dari awal. Soalnya yang ini takut dibilang pelakor nih, ngerusak hubungan orang. Yang cewek satunya kan udah ya. Tapi sebenarnya tuh cewek cuma sekali jalan sama dia. Tapi ya mungkin cewek itu udah mau gandengan, udah ada rasa lah. Akhirnya gue bilang enggak, kelarin dulu aja gitu, kelarin dulu. Dan maksudnya dia gentle sih, dia langsung ajak ceweknya ketemu, dia ngobrolin, dia clearin semuanya sampai ceweknya beneran ngobrol nggak? Beneran ngobrol. Ceweknya nangis-nangis dan lain sebagainya. Sampai nangis? Sampai nangis. Dan situ buat gue ngerasa kayak gila. Coba dong gandeng gue. Ada getarannya kan? Gitu. Nah, akhirnya masuk ke hubungan pacaran. Gue total sampai hari ini gue udah 8 tahun sama Yos pacaran. Gila ya, dengan situasi kondisi latar belakang berbeda 100%, lu sudah berjalan bersama selama 8 tahun dan akhirnya sudah mau halal. Iya.
Dan 3 tahun. Gue yakin ya berarti yang nonton pasti ada yang lebih lah pasti. Pasti. Cuma ya ini salah satu contoh cerita pengalaman hidup seorang pasangan dengan latar belakang yang luar biasa berbeda loh. Wow. Dan 3 tahun awal itu 3 tahun neraka buat gue. Wow. Ini jadi wow lagi tuh. Kenapa? Nah akhirnya setelah pacaran kita lebih mengenal satu sama lain kan. Ya pastilah. Itu waduh, dia ini kalau dulu 3 tahun awal kalau marah karena latar belakangnya dia itu kalau marah itu meledak-ledak banget. Gua ngobrol sama lu kayak gini aja ya padahal ada dia pasti jealous, dia pasti cemburu. Dan kalau cemburunya dia, nah gua tipe orang mendem. Ya, yang satu ekstro, satu intro udah kelihatan lah. Dia kalau marah, wah itu apapun yang ada di sekelilingnya dia tonjok. Tapi dia nggak pernah main fisik sama gua, dia nggak pernah mukul gua nggak. Tapi mukul tembok, nonjok ini motor. Speedometer. Gue potong. Gue pernah jadi ini kejadian bodoh. Ketika gue nonjok speedometer, druk, pecahkan sekali kan. Wow. Oke. Terus nyokap gue nanya, ini kenapa pecah? Iya mah. Kejatuhan batu. Enggak, helm. Gini truk. Oke. Gue tonjok lagi pecah, berder. Ditanya lagi, ini kenapa lagi? Iya mah kejedok helm lagi. Jadi itu alasan menurut gue, alasan yang nyokap gue sih ya aja ya. Gitu. Di mobil ada tonjok apa kayak atap mobil kayak atau segala macam. Dan dia kalau kita lagi berantem udah semua keluar, kata kebun binatang keluar. Sedangkan gua dari kecil gua nggak pernah terbiasa dengan kata-kata kebun binatang. Bukan cuma kebun binatang. Sampai bukan cuma kebun binatang doang, semua organ tubuh juga disebutin, Gila. Wah, semua anatomi tubuh juga sekalian. Anatomi tubuh juga gue sebutin semua. Pokoknya udah marah, maki-maki, ngomong kasar, tonjok ini tonjok itu segala macam, sedangkan gue cuma bisa diem dan nangis. 3 tahun. 3 tahun. Kok lu bertahan? Wah, pertanyaan yang bagus. Betul, pertanyaan yang bagus. 3 tahun tuh waktu yang lama loh. Ya, gue percaya gini sih. Waktu kita menjalani hubungan sama seseorang, yang pasti ada kelebihan ada kekurangan. Dan ketika kita berani berkomitmen, artinya maksudnya gini, buat gua kata putus itu sesuatu yang apa ya, kayak sakral krusial gitu loh. Maksudnya sampai detik ini gua nggak pernah nyebut kata putus. Tapi Yos ini yang pertama atau enggak dong? Ngitungnya gimana ya? Kalau cinta maksudnya yang gua serius ya dia. Kalau kayak SMP cuma pernah pacaran tapi monyet yang kayak seminggu putus. Oke, berarti yang benar-benar serius satu gitu. Wow. Dan gua ngerasa beruntung dong lu. Sama gua juga gitu. Dia juga pertama gua. Tapi gua ya pacaran monyet gitu lah. Tapi kalau buat serius kita nih ibaratnya doa terkabul ini. Tapi ya lu beruntung juga loh. Secara nggak langsung ada yang mau mengerti dengan sifat lo, bukan latar belakang keluarga ya. Karena sifat lo ini kan gimana pun orang pasti shock. Pertama kali ini ya. Terus tadi 3 tahun itu gimana? Wah, pokoknya 3 tahun tuh jujur itu neraka banget ya. Bener-bener dalam seminggu itu pasti ada berantemnya kayak gitu, dan berantemnya sampai begitu. Sedangkan dia gampang banget buat ngucapin kata putus. Karena itu kan keluar aja dulu. Sedangkan gue apa yang gue mau keluarin gue pikir berkali-kali, makanya gue cenderung diem. Oke. Nangis udah pasti sih. Nangis udah pasti. Tapi kenapa yang bikin bertahan, kayak gue percaya gini sih, ketika bahkan gue memulai hubungan ini dengan baik dan bahkan gue bawa dalam doa, gue percaya bahwa kayak dalam hubungan, semua hubungan gue percaya mau apapun karakter mau ini udah pasti harus ada perjuangan. Betul. Kayak kita harus, namanya cinta itu kan tentang memberi ya, tentang berkorban, tentang menerima. Nah, kata singkatnya toleransi. Ya. Karena lu kalau udah beneran cinta sama orang, lu akan toleransi dengan segala lebih kurangnya, dan lu ngimbangin. Papa Albert memang dahsyat. Itu kata-kata yang paling bener ya, toleransi. Menurut gua. Karena memang cinta bukan sepihak tapi 2 pihak. Jadi kalian Bristers di rumah, gila gue jadi kayak dokter cinta. Jadi buat kalian yang di rumah lagi merasa sedikit bertepuk sebelah tangan, boleh dipikirin dari cerita ini juga bisa diambil hikmahnya ya. Gitu, dan kayak nggak tahu, kayak kita harus berjuang sih. Itu yang mungkin salah satu yang membuat kita bisa bertahan. Kayak
intinya kita masih terus yakin bahwa akan ada satu perubahan nantinya. Nah, tapi setelah 3 tahun gue berubah total. Dia berubah banget. Tapi lu secara pribadi nih, kita bicara yang 3 tahun sebelumnya dulu deh ya, sebelum lo berubah total. Kenapa ya alasan untuk bertahan tuh apa? Maksudnya selain lo ini, kenapa lo yakin dia bisa berubah? Pasti kan. Gila, itu pertanyaan bagus banget, Bert. Lo pasti ada ya nggak tahu ya. Gini deh Bristers, pertanyaan ini terjadi kenapa? Simple deh. Lo digebukin orang. Lo digebukin sekali aja udah benci banget sama tuh orang. Ini orang ibaratnya dikata-katain 3 tahun. Dan masih mau memperjuangkan, bertahan. Ya nggak tahu ya, mau secinta-cintanya orang. Kalau lo dikatain kebun binatang, anatomi tubuh semua keluar, gue rasa orang ada limitnya. Nah, gue lebih cenderung kayak kenapa lo bertahan sih? Kalau tanya kenapa gue bertahan, jujur kayak jawaban yang pasti gue nggak tahu. Cuma apakah lo keyakinan itu terbangun karena lo berdoa itu? Tapi jujur, gue cuma bisa doa. Lo mendoakan dia juga berarti? Maksudnya gue cuma bisa doain dia doang. Wow. Nggak boleh pegang-pegang. Oh iya. Jujur gue cuma bisa doain dia doang. Dan ya udah, mungkin gini, itu kekurangannya mungkin karena gue dididik untuk ini, gue cenderung orang yang mendem tadi. Iya, gue nggak berani buat ungkapin, tapi gue tumpuk semua. Tapi introvert itu memiliki sifat yang kadang ibarat bom waktu menurut gue. Itu makanya gue bilang setelah 3 tahun bom itu meledak. Oh, oke, kita lanjut ke 3 tahun berikutnya. Asik. Di masa 3 tahun itu. Iya. Gila, Bert ini singkat ya, Bert ya? Iya, lo singkat dulu ya. Udah nggak apa-apa, singkat cerita guys. Singkat cerita Bristers, oke? Jadi 3 tahun itu, Bert. Gue tuh jadi setiap berantem sama dia tadi ya, itu gue selalu ngomong kasar, gebuk tembok. Oh ya, bentar, sorry. Mungkin salah satu gini, kalau udah main tangan ke gua, mungkin itu gua nggak udah selesai. Iya. Jadi itu masih pertimbangan dia tuh, jadi gua nggak pernah main tangan. Soalnya dia udah nabung air matanya banyak banget pasti. Banyak banget. Udah mungkin ya 1 galon minuman udah keisi berapa banyak tuh. Makanya. Jadi pas itu gua selalu berantem, kita selalu ngomong kasar ya. Ini cerita seru banget sih. Gila sih. Gue selalu ngomong kasar dan gue selalu nonjok apapun ada yang dari sekeliling gue. Bahkan sampai gue nggak pedulikan. Gue waktu itu pernah tangan gue luka nih gara-gara nonjok barang. Karena kesel juga. Terus abis itu baru sembuh. Gue nonjok tembok berdarah lagi. Terus abis nonjok gue gini. Kok gue bego banget ya nonjok lagi. Ini nyeselnya tuh belakangan. Ya pasti karena lo hajar dulu baru mikir gue. Tapi so Bristers udah dengerin cerita 3 tahun sebelumnya. 3 tahun berikutnya saksikan di podcast berikutnya ya. Sabar-sabar dulu. Gue yakin mereka nih penasaran nih. Tapi tunggu di channel berikutnya. Sesi berikutnya. Oke? Mantap. So AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.